Iblis itu Allah berikan fasilitas. Fasilitas. Apa itu? Zikir. Zikir. Maka pengetahuan dia mengenai zikir itu sangat banyak sekali. Iblis meminta dengan kata Rabbi, Allah langsung terima. Masa kita minta nggak Allah terima? Berarti keyakinan kita kepada Allah kalah dibandingkan iblis. Maksudnya gimana itu ngaji iblis? Karena gini, banyak teman-teman kita yang tergoda, salah jalan, lalu dengan singkatnya dia mengatakan, ini godaan iblis ini, godaan setan. Andaikan setan tidak menggoda, mungkin kita tidak akan masuk ke lembaga yang namanya maksiat. Lah, kok disalahin? Saya ingin bertanya juga, dari hati saya ingin bertanya, bayangkan ada teman-teman digoda untuk bermaksiat, berzina. Itu digoda saja atau disaksikan juga oleh sang para penggoda ini? Tentu Buya lebih tahu tentang itu ya. Baik Buya, yang pertama nih kita akan bertanya dulu, bagaimana kalau ada orang hamba Allah, mengaku hamba Allah, tapi sering banget ya tidak bertumpu kepada Allah, justru melempar kepada iblis dan setan. Gimana Buya? Iya Bang Dik, manusia itu dua aja. Satu pewaris, dua aja. Oh, dua aja. Satu pewaris Nabi, satu pewaris musuh Nabi. Pewaris Nabi mewarisi nur, akhlak yang baik, Yes. sportif. Sedangkan mewarisi yang kedua, mewarisi nar, iblis. Mewarisi sifat-sifat iblis. Iblis ketika dia terusir, yang dia salahkan adalah Adam. Iblis Ya. menyalahkan Adam. Ya. Kenapa saya disuruh sujud ke dia? Gitu. Sedangkan Nabi Adam ketika terusir dari surga tidak pernah menyalahkan iblis, tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Luar biasa ya. Jadi lebih dewasa siapa? Saya baru dengar. Ya, secara umur, fisik, biologis, secara nasab lebih tua iblis. Sebentar Bu ya, ini harus saya garis bawahi Bu. Jadi teman-teman, Nabi Adam terlempar keluar dari surga, dia tidak menyalahkan iblis. Tapi iblis keluar terlempar, nyalain manusia. Jadi kalau kamu nih suka nyalain orang lain, Anda adalah kategori iblis. Ya, keren sekali Bu ya. Lanjut Bu ya. Iblis itu lebih tua secara fisik penciptaan. Dari segi penciptaan. Karena sebelum manusia diciptakan di muka bumi, itu kan Allah berbincang-bincang kepada malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan menjadikan khalifah, pengurus, pemimpin di muka bumi. Lalu para malaikat protes. Disinilah saya ketemu satu clue yang menjawab, Ya Rabb, Ya Allah, kenapa yang kau ciptakan di muka bumi yang merusak? Al-Baqarah. Yes. Sedangkan kami banyak bertasbih, banyak bertakdis, ya. Nusabbih, nuqaddis, itu kan mengatakan subhanallah. Jadi iblis itu bukan iblis ya, malaikat itu mempromosikan dirinya juga mau menjadi khalifah. Dengan cara apa? Kami banyak ritual kok. Tapi saya curiga ternyata yang berbisik di situ di kalangan malaikat itu bukanlah malaikat Nuriyah, tapi malaikat Nariyah. Nanti akan kita bahas. Jadi malaikat ini juga ada dua jenis. Lanjut Bu ya, itu dilanjut dulu Bu ya, jangan nanti, sekarang Bu ya. Oke. Ketika dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami mengatakan sujudlah kepada Adam, fasajadu. Semua malaikat diperintahkan, maka semua sujud. Illa iblis, kecuali sosok malaikat yang menjadi iblis. Kalau saya bilang begini, semua di dalam kelas, dalam ruangan ini makan. Semua santri makan kecuali Bang Dik. Berarti Bang Dik santri bukan? Iya. Ini bukan mengkiaskan dengan iblis. Ini cuma contoh bahasa. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti dia bagian dari. Dan tafsir ini bukan tafsir Ar-Razi, tapi tafsir Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan juga muridnya namanya Sa'id bin al-Musayyib
atau Musayyab, juga menantu dari Abu Hurairah, mengatakan hal yang sama. Bahwa dulu iblis itu namanya Azazil, dan dia diciptakan dari narul izzah. Izzah, ya. Nar itu api, bercahaya, tapi panas. Tapi di situ ada izzahnya Allah, keperkasaan Allah. Sedangkan malaikat dari nurul izzah. Beda nar dan nur. Nar menyala, sedang nur lebih tawadu, lebih adem. Jadi yang berbisik, yang berkata waktu itu, ya Rabb, kami kan banyak tasbih. Itu yang ngomong dia itu. Jadi yang berbicara, kami lebih banyak tasbihnya. Ya. Itu dia yang ngomong. Jadi kelompok malaikat yang seperti itu. Malaikat yang lain tidak berani. Jadi malaikat juga ada 2 kategori ya? Iya. Oh, iya ya. Dulu. Kalau sekarang udah 1. Sudah 1 ya. Wah, luar biasa sekali. Sekarang ya hanya malaikat Nuriyah. Malaikat Nariyah sudah dipecat. Oh. Gitu Bang Dik. Ya, Buya, kata iblis itu. Kalau malaikat, yang setahu saya kan, bentuk jamaknya malaka. Artinya banyak sekali gitu. Malaik, utusan, kurirnya Allah. Kalau iblis ini siapa? Nama iblis dulu deh. Ya. Kalau malaikat kan dari malakun, ya, malak. Tadi benar, malak ya. Bukan memalak, Bang Dik. Malak ini makhluk yang tercipta dari cahaya atau dari api, gitu aja ya. Malak. Itu malak. Jamaknya, pluralnya malaika. Dalam bahasa kita sering menyebut dengan pluralnya. Jamaknya, malaikat. Jadi kalau orang-orang kita mengatakan malaikat, artinya 1. Malaikat Jibril. Padahal maksudnya malaikat-malaikat, kan itu malaikat. Si malaikat ini masuk alamnya disebut alam nur. Alam nur itu ada alam malakut. Alam malakut. Disebut dia tinggal di situ. Alamnya di situ, ya. Kalau kita ya alam langit lah. Alam langit. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Itu alam malaikat. Kemudian iblis. Nah, iblis ini dari bahasa Arab. Ablasa yublisu iblasa. Bahasa Arab ya, Pak. Ya, ini salah satu penjelasan. Tapi beberapa ulama mengatakan ini bukan dari bahasa Arab. Cuma gak ketahuan. Ibnu Ashur mengatakan gak ketahuan ini dari bahasa mana. Ya. Ketahuan. Ya, maka ulama kita mengambil wazan if'il, wazan yang tidak pernah muncul selama ini. Dan mereka mengambil itu. Wazan itu artinya timbangan kata, pattern ya, dalam bahasa Inggris. Artinya sesuatu yang jauh atau terputus daripada kebaikan. Nah, maka salah satu nama kecil dari iblis itu adalah al-iyas atau ahyas. Artinya berputus asa dari kebaikan. Jadi iblis itu, nama kecilnya itu iyas atau ahyas. Ini yang saya dengar dari beberapa ulama. Kalau Imam Tabari menyebutkan iyas. Iyas itu yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iblis ini dulu adalah anak dari Raja Jan. Jan itu suatu makhluk yang ada sebelum manusia. Tinggal di bumi. Mereka bersama dengan makhluk-makhluk purba. Jadi dulu sudah ada makhluk purba, Bang Dik. Dan itu mereka lebih tua dari kita. Ikan purba, dinosaurus, ya yang kita katakan sekarang ya kakek moyangnya komodo itu ya, atau kadal itu kan dulu sudah ada. Dan mereka sudah ada sebelum kita. Itu masalahnya, ya. Jadi mereka sudah ada sebelum kita. Komunitas Al-Jan ini berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu Allah kirimlah meteor. Maka meteor itu bukanlah cerita evolusi, itu memang terjadi. Lalu banyak dinosaurus yang mati, pohon-pohon hancur. Nah, sebagian mereka yang berkekuatan hebat itu lari ke awan. Yang hebat, yang punya sayap. Jadi Banul Jan yang punya sayap, raja-rajanya Jan. Mereka yang tidak, mereka lari ke pohon-pohon, lari ke batu-batu, ke gunung-gunung, ke air, ke laut. Jadi jangan heran, ini bukan cerita dongeng, ini memang ada dalam riwayat Imam Al-Hakim. Ke pohon-pohon yang tertentu itu tempat tinggalnya mereka. Dan nggak usah takut, biasa aja.
kita punya tempat tinggal, dia punya tempat tinggal biasa aja tuh. Buya, jadi saya ingat pohon bambu, Buya. Dan kenapa pohon bambu suka dibilang itu tempat iblis dan lain-lain, Buya? Enggak, bukan tempat iblis, Banul Jan. Apa itu, Buya? Keturunan Jan. Jan itu keturunan disebut jin. Biasa aja Bang Dik. Ke rumah saya dekat itu, Buya. Rumah Ya. saya dekat pohon bambu, Buya. Bagi Buya biasa aja, bagi saya udah dekat. Ya, saya kan besarnya juga di rumah begitu. Di belakang rumah saya juga ada bambu besar, tuh Tapi ada biasa kuburan. aja ya. Biasa aja. Dan nggak pernah ketemu kecuali cuma sekali aja. Berarti ketemu, Buya. Oke. Ketika terjadi kerusakan luar biasa Kayak karena meteor meteor tadi. itu, Allah mengutus Sayyidina Jibril untuk menyelamatkan putra Bani Jan itu, putra Raja Jan. Dari situlah kemudian dididik, diajarkan Al-Ismul A'zam. Ismul A'zam itu kan nama-nama Allah yang agung. Jika berzikir dengan nama itu, maka doa-doa kita tembus. Salah satu doanya ya Rab itu doanya iblis kan. Iblis ketika berdoa, ya Rab anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan hidupku sampai hari kebangkitan. Maka ya Rab itu bagian dari nama agung. Maka kita berdoa ya Rabbana, ya Rabbi, subhana rabbiyal azim. Jadi Rabb itu nama yang luar biasa Bang Dik. Iblis meminta dengan kata Rabbi, Allah langsung terima. Masa kita minta nggak Allah terima? Berarti keyakinan kita kepada Allah kalah dibandingkan iblis. Terus karena dia diciptakan dengan narul izzah, narul izzahnya Allah, maka dia berdoa juga biizzatika, dengan izzahmu ya Allah yang ada pada diriku, gitu maksud dia. Maka aku akan sesatkan Bani Adam. Itu kata-kata si iblis. Sesatkan Bani Adam. Ya. Nah, sebelum sampai ke masa itu, si iblis ini diberikan nama-nama. Iblis itu. Si iblis dulu namanya masih Azazil. Jadi dia belum punya pangkat baru namanya iblis. Dia jadi calon malaikat. Azazil ini diizinkan kemudian berzikir, sehingga kalau malaikat itu kemuliaannya berdasarkan zikirnya, dan itu menandakan nanti sayapnya. Jadi jika zikirnya lebih banyak, mas sayapnya lebih banyak. Jibril adalah yang paling lengkap. 360 kanan, 360 kiri. Dahsyat sekali. Jika dia buka satu saja, ketutup bagian langit bagi kita ya. Itu Azazil berzikir dan dia berhasil mengambil zikir-zikir yang ada di bumi. Lalu dia naik ke langit. Di langit dia diizinkan zikir juga, dan dia berzikir dengan zikir-zikir yang malaikat-malaikat cuma zikir parsial, dia bisa berzikir dengan semua zikir mereka. Ya adalah bangsa 1000 tahun. Karena kalau di kitab Imam Qurtubi dan Tobari, saya ingat disebutkan di situ samanuna alf sana. Apa terjemahan itu? 80.000. Itu kalau kita bagi masing-masing langit 1.000, baru 7.000. Lalu sisanya di surga. Sisanya dia bertapa di surga, dia menjadi harisul jannah. Maka kata jin oleh Imam Tobari dikaitkan dengan kata jannah. Jin, jannah. Jin. Jannah karena banyak kebun, akhirnya Surga, rimbun, ya banyak, luar biasa. Tapi ada yang mengaitkan al-jin berarti sesuatu yang wujud tunu, yakni ustutiru, tertutup. Ya. Ketika jin dapat izin untuk berzikir dari langit ke-7, dipindahkan ke surga, maka dia diizinkan memimpin penghuni-penghuni surga, yaitu malaikat-malaikat saat itu. Pada awalnya itu. Ya. Itu duluan mana diciptainnya, Bu ya? Siapa? Antara jin dan malaikat. Ya duluan, barengan mereka. Satu dari jin nar, lagi. satu nur. Iblis dengan malaikat. Bareng. Bareng? Banul Jan. Kita Berarti ini Jan. baik dan buruknya ya? Mereka bareng. Namun Banul Jan itu di bumi, malaikat di langit. Gitu bedanya. Bisa bedain ya? Bisa. Jadi makhluk nur itu ada di langit, sedangkan nar itu di bumi. Itulah satu-satunya makhluk api yang berhasil tembus. Ini bukan cerita Avatar loh Bang Dik. Ini asli. Ya, di surga lah dia kemudian memimpin ibadah-ibadah para malaikat. Malaikat. Awalnya. Ya. Itulah yang diajak dialog sama Allah SWT. Kita kan tahu lafaznya coba begini.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, surah Al-Baqarah itu. Ya, ingatlah ketika aku ingin merencanakan mengangkat khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Maka beberapa malaikat berkata, ya Rabb, kenapa engkau menciptakan di muka bumi perusak? Disaut lagi sama yang lain. Sedangkan kami ini yang banyak bertasbih dan berzikir. Yang pertama nur, yang kedua nar. Jadi dua kelompok malaikat. Oh, itu ada dua jawaban berarti Bu ya. Sama-sama dari malaikat, tapi yang pertama kelompok malaikat nur ya, yang kedua malaikat nar ya. Sebelum diterusin ya, yang pantas dipuji hanya Allah. Tapi ini saya bingung, Buya ini baca buku apa? Gak jelas ya. Ya Allah, enggak. Saya dulu tuh pernah belajar ya, ketika Adam terusir dari surga melalui perjalanan waktu, Allah menyiapkan perjalanan itu ibarat manusia tercipta itu mulai dari tetesan air, lalu dia menguap di langit, dia menjadi gas, dan dia turun erosi yang begitu panjang dari bebatuan menjadi tanah, lalu tumbuh pepohonan, dan ada binatang di situ, lalu manusia Adam plak turun. Jadi sifat-sifat manusia itu ada tumbuhan, ada hewan, ada gas, ada air, dan lain-lain. Saya bingung Bu ya, menghitung-hitungnya Bu ya, perjalanan waktunya. Terus kenapa lagi mereka istilahnya berselisih antara iblis dengan malaikat, saling tidak mau tunduk, diturunkan Nabi Adam dan disuruh bersujud. Ini sujud ini penghormatan apa sujud kita seperti sholat Bu ya? Tolong dijelaskan. Bagus. Tadi kita sebelum jawab ke sana, penciptaan tadi malaikat. Ya. Ada yang dari cahaya, ada yang dari api. Kita belum bicara tentang penciptaan kakek kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Itu. Nabi Adam, ada yang spesial dari Nabi Adam. Bang Dik kalau punya karya, langsung buatan sendiri, manual. Satu hal yang saya belajar dari Bang Dik, seni menggambar itu, ketika mendekat kepada aslinya, alam, berarti tambah original. Yes. Tambah bernilai. Sayyidina Adam, itu langsung Allah yang menyentuhnya. Bahkan, buatan tangannya sendiri betul. dalam kutip ya. Kita tidak boleh membayangkan tangan, tapi Allah menyebutnya khalaqtuka biyadai. Aku ciptakan engkau hai Adam dengan tanganku langsung. Langsung Bang. Jadi tubuh ini ada beberapa sel-sel di dalamnya pernah langsung disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat mulia sekali. Beda dengan malaikat dan jin. Malaikat, jin atau iblis itu diciptakan dengan kun. Perkataan aja ya. Ya. Kun, hendaklah engkau menjadi ada, dan dia menjadi ada. Kalau ini tidak, iyatnya. Dan disebutkan dalam hadis Imam Muslim, wa kullu yadihi yamin. Setiap tangannya adalah kanan, rahmat. Maka khalaqtuka biyadai, aku ciptakan engkau dengan dua tanganku. Itu maksudnya dengan semua rahmatku. Jadi Allah itu betul-betul utuh menciptakan, itu betul-betul seperti Bang Dik sedang berkarya untuk karya yang sangat serius. Nah, jika ini adalah buah tangan sang pemilik alam semesta, sedangkan yang ini ya cuma dengan kun. Yang ini pakai anak buah, yang ini langsung. Kira-kira muliaan mana Bang Dik? Langsung lah. Langsung. Dan secara anasir manusia lebih sempurna, karena kita tidak hanya tanah, di dalam diri kita ada unsur api. Dan tadi Bang Dik bilang, ada unsur tumbuhan, maka kita ada yang tumbuh. Ini kuku tumbuh kan? Yes. Gigi nggak tumbuh. Kemudian juga kita punya sisi yang lain. Sisi cahaya, sisi udara, dan macam-macam dalam diri kita banyak sekali. Ada sisi ruh, spirit. Jadi sangat lengkap. Maka benar Allah mengatakan, فَإِذَا سَوَّيْتُ, bila aku telah meratakannya secara proporsional, sempurna, baru aku tiupkan ruhku. Kita seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua kesempurnaan Nabi Adam. Pertama, diciptakan dengan tangannya langsung, dan yang kedua hembusannya. Hembusan Allah langsung. Ini yang luar biasa. Ini soal dari tanahnya gimana Bu ya?
ya yang penting bukan tanah sekenta Bang Dit. Ini tanah beneran dari surga. Tanah, ya. Min ma'in, min tin. Ada rahasia marifatnya Buya, kenapa diambil dari tanah? Tanah itu sifatnya tenang, tapi menumbuhkan. Dia diinjak, tapi dia malah membalas dengan memberi buah. Tanah tidak pernah melawan, kecuali ketika Diludahin, tetap tumbuh. malah dia senang. Itu harusnya kita tiru ya Bu ya, sifat tanah ya. Jadi karakter tiniyah, tanah ini jika ada dalam diri kita, apa yang terjadi? Orang akan jadi tawadhu. Dia setiap kali dicaci maki, dia tidak akan pernah membalas caci maki. Tapi ingat, jika dia marah, terjadi longsor. Gempa Bu ya. Gempa bumi. Gitu Bang Dik. Yang dilihat oleh malaikat nur, karena mereka ada nur, mereka bercahaya, mereka bisa melihat bagaimana Allah rapi sekali menyentuh dalam tanda kutip Sayyidina Adam, dan bagaimana Allah meniupkan rohnya kepada Sayyidina Adam. Maka yang terlihat oleh mereka tergantung nih. Jika yang terlihat hembusan Allah, mereka sujud kepada tajalliyat, manifestasi Tuhan itu. Jika dia melihat itu adalah hasil Adam, karya Allah, maka mereka sujud berarti respect. Kalau tidak, berarti dia sebagai kiblat. Jadi Adam itu boleh dulu si kiblatnya surga. awalnya begitu. Awalnya begitu. Sedangkan iblis, karena kilauan api yang ada pada dirinya, dia tidak memandang itu. Dia merasa dirinya lah yang menyala, dirinya yang menonjol, dirinya yang show up. Maka dia tidak izin, tidak rela jika ada selain dirinya yang tampil. Nah, itulah iblis. Ya. Apa kata dia? Khalaqtani min nar. Aku tercipta dari api, dia dari tanah. Loh, apa urusannya? Jadi si iblis ini adalah makhluk rasis pertama. Iblis itu makhluk rasis pertama. Makhluk rasis pertama. Ya. Tapi ada yang belum saya ceritakan ke Bang Dik. Apa itu? Ya. Bahwa Allah Ta'ala dengan sifat kibrianya, keagungannya itu. Keagungan. Ya. Itu kan mengatur alam semesta dengan keagungan itu. Ketika iblis dulu diizinkan untuk menapaki surga sampai 80.000 tahun, dia kemudian tergoda untuk meminjam kewibawaan Allah itu. Maka dia mengatakan, "Ya Rabb, izinkan aku memakai pakaian kewibawaanmu, kesombonganmu itu, untuk mencoba mengatur alam semesta." Kira-kira begitu. Itulah tafsir daripada aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia istakbara, secara harfiah istakbara talabul kibr, meminta kibr, kebesaran Allah itu. Jadi istakbara meminta kebesaran Allah. Inilah maknanya lebih kurang. Maka Allah berkalam. Nah, yang kita dapat sekarang cuma potongannya. Al-kibriya uridai. Kesombongan itu, kewibawaan itu adalah ridaku, selendangku. Jadi kita cuma dapat potongannya, Bang. Ya, tapi asalnya seperti itu lebih kurang. Nah, inilah iblis. Jadi iblis sebelum dia mengingkari sujud kepada Adam alaihissalam, dia sudah ingin menunjukkan show up dirinya. Maka hati-hati, ini godaan orang-orang ahli zikir, lalu merasa dirinya sempurna. Lalu Karena merasa zikir. Dirinya orang yang paling berhak benar. sebagai pelanjut yang sah dari gurunya. Ini godaan-godaan luar biasa, tipu-tipu iblis. Ya. Cafe Rumi Jakarta, saya pernah mendengar bahwa sombong itu haknya Allah, dan orang sombong itu mengenakan selendangnya Allah, tidak pantas dia. Ya, bahkan ada yang lebih parah dari sifat sombong itu, merasa dalam dirinya dia tersembunyi. Ya. Kalau sombong tuh ibarat saya memberi bantuan kepada yatim piatu lalu diliput terlihat, ya. Mungkin saya sombong kala itu, tapi kan ada yang terbantukan orang-orang saat itu. Tapi di sana, di luar saya yang komentarin, gue juga bisa, tapi tidak menolong apa-apa. Itulah yang lebih parah. Sifat merasanya itu. Dan Buya, saya mau mundur sedikit deh Buya, biar saya bisa ngebedain. Setan itu ada dalam dirimu. Ini kita lagi ngomongin iblis padahal. Apa itu? Kan selama ini kita setan tuh ada pocong, kuntilanak, dan lain-lain. Ternyata setan itu ya amarah,
kebencian, iri dan dengki. Itu gimana Buya? Saya ingin tahu itu sifat iblis atau setannya? Ya, bedakan iblis dengan setan ya. Kalau iblis itu murni dari kalangan jin, jan ya. Sedangkan syaitan dalam Al-Quran disebutkan syayatinul jinni wal ins. Ada setan jin, ada setan manusia. Awalnya tetap itu adalah jin. Serpihan. Jin, keturunan jin, Keturunan tentaranya jin. Ya, setiap kali ada orang lahir, itu kan iblis punya anak juga, dan anaknya banyak. Maksudnya gimana setiap bayi lahir? Jadi Bang Dik punya istri, lalu melahirkan anak, itu ada iblis yang membersamainya, jin-jin setan. Ada juga, itu makanya orang dibilang kasih nama, nanti diburu-buru dikasih nama oleh bangsa iblis, itu juga? Bukan nama sebenarnya, azan. Azan? Diazankan. Cuma sayang, orang yang tidak paham dikira itu hadis dhaif. Ya, padahal itu hadis disahihkan oleh Imam Tirmizi. Benar ya? Ya. Terlepas dari itu semua, tapi nggak usah khawatir Bang Dik. Bersamaan dengan adanya jin, juga ada malaikat. Juga ada malaikat. Juga malaikat hadir gitu. Malaikat juga selalu ya, Bu, ya? seimbang. Jadi kita cuma diceritakan yang menakutkan, tapi tidak diceritakan sesuatu yang menggembirakan. Ya. Akhirnya hidup kita tegang terus. Boleh nggak tahu namanya Buya, malaikat apa yang menyertai dan iblis apa yang menyertai ketika kelahiran bayi tadi? Tidak disebutkan dengan riwayat yang sahih nama-namanya, dan pasti banyak sekali. Mereka pasti banyak ya. Mereka berebut kan Bu ya? Kalau jin, setan itu kan di hadis disebutkan Ummu Sibyan. Ya, itu satu-satunya hadis yang sahih mengenai anak-anak setan ya. Ummu Sibyan. Ummu Sibyan itu terjemahannya mungkin kuntilanak kali ya? Ya. Atau apa? Kolong wewe. Oh, aku barusan yang ngasih tahu siapa ya? Tahu tuh makhluk halus kali itu. Ya, itu jadi berarti di setiap negeri ada nama itu. Sedangkan dalam hadis Nabi menyebutnya Ummu Sibyan, ibunya anak kecil yang biasa godain anak kecil dari kalangan jin. Maka perlu diazankan. Perlu diajarkan langsung. Perlu diazankan, perlu dibacain doa. Biar jelas pagarnya ini adalah golongan kami gitu ya. Itu bukan suatu khurafat. Mungkin teman-teman yang tidak pernah merasakan itu akan menganggap itu halu. Ya, itu satu hal yang hakiki. Hanya orang-orang yang merasakan dan mengerti tentang masalah ini. Begitu Bang Dik. Nah, ini ngaji iblis ya. Ngaji tentang iblis. Buya, iblis ini karakteristiknya gimana Buya? Apakah dia berkata lembut, tenang, menghanyutkan tapi menggoda dan menyesatkan? Seperti Bang Dik maksudnya. Bukan Bang Dik. Ya. Ya, apa karakter? Biar saya kenalin Buya. Kadang-kadang orang merasa dapat mimpi. Ya, Buya kan pernah ngomong dapat mimpi terus menjadi seorang imam besar gitu kan ya kan. Ya, ini jangan-jangan godaan iblis. Di mana Buya kita mengetahui kehadiran iblis dalam diri kita dalam sehari-hari? Kembali ke kisah yang awal. Iblis itu Allah berikan fasilitas. Fasilitas. Apa itu? Zikir. Zikir. Maka pengetahuan dia mengenai zikir itu sangat banyak sekali. Hah? Pengetahuan tentang zikir sangat banyak sekali. Berarti orang-orang yang banyak zikir itu nggak boleh terlalu sombong ya? Nggak boleh sombong-sombong amat. Iblis sudah berzikir 80.000 tahun. Dengar teman-teman semua. Adakah mursyid yang bisa berzikir seperti beliau? Adakah muqaddam, wakil talqin, ahli suluk, murid thariqat? Nggak ada. Nggak ada apa-apanya kita Bang. Karena dia ahli zikir, orang yang berzikir berbeda, Allah kasih warid. Warid itu disebut ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Tapi satu yang nggak diberikan kepada iblis. Apa itu Bu ya? Ilmu ma'rifat. Nggak punya dia. Jadi hakikat itu masih parsial. Kalau ma'rifat itu menyeluruh. Dan pintunya cuma Katanya satu. iblis lebih pintar Bu ya? Pintar zikir. Pintar mengerti rahasia zikir. Tapi dia tidak bisa mengerti secara menyeluruh. Karena ada satu amalan yang dia tidak kerjakan. Apa? Yang mana Jibril lakukan. Ya, bersalawat ya. Salawat pintar. Masya Allah. Makanya ayatnya jelas, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata Nabi. Iblis kan sudah dipecat, dia nggak masuk lagi kepada malaikatnya Allah. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Yang selamat ini itu adalah malaikat-malaikat yang bersolawat. Sedangkan iblis dia berzikir,
Sudahlah dia tercipta dari api, zikir itu juga punya hawa panas. Maka bergabunglah dua panas, muncullah kesombongan berlipat. Jadi orang kalau berzikir, Bang Dik, di kolbunya belum dibersihkan, belum ditobatkan, diistighfarkan rasa sombong. Maka semakin tambah zikir, tambah sombongnya. Ya, Bang Dik nih ngerasa rasis. Tambah ilmunya, tambah rasis. Gua pinter karena suku gua ini. Gitu. Apa urusannya suku dengan keilmuan? Nggak ada urusannya. Kita semuanya berasal dari nabi yang sama, kakek moyang yang sama. Kebetulan kita lahir di negeri yang berbeda. Ya, ini jebakan. Iblis dulu mengatakan, ini karakter pertama tadi apa? Merasa zikirnya banyak. Merasa zikir banyak. Yang kedua, rasis. Ana khairum minhu, khalaqtahu min tin. Dia engkau ciptakan dari api, dari tanah. Aku dari api. Aku lebih baik daripada dia. Maka setiap orang yang mengatakan, saya lebih baik secara nasab, secara suku, atau apalagi ilmu, apalagi zikir. Maka jika ada orang mengatakan, zikirku lebih banyak, tasbihku lebih banyak, berarti aku lebih keren. Ini sekarang saya mulai paham nih ya. Kategori-kategori orang-orang yang tadi Buya katakan ini. Walaupun berjubah ulama. Ya. Lanjut Buya tentang sholawatnya Buya. Kenapa sholawat itu menjadi spesial? Karena sholawat itu menyebut makhluk. Sedangkan zikir itu menjadi hebat karena menyebut Khalik. Gengsi dong, udah zikir nyebut Khalik bertahun-tahun, beribu tahun, sekarang menyebut nama makhluk. Tapi kan Allah maunya begitu. Diuji. Kamu zikir dengan obsesimu, ambisimu, atau zikir karena kehendakku. Berzikir sebagaimananya layak aku inginkan, atau berzikir sebagaimana layak yang kamu mau. Ini yang berbeda antara zikirnya iblis dengan zikirnya salik, zikirnya wali. Jadi, walaupun kita belum sehebat para wali-wali itu, Bang Dik, tapi minimal kita mengerti kaedah-kaedah ini. Supaya nanti kalau kita Allah perjalankan, diuji dengan hal yang begini, kita bisa tahu, wah ini iblis mulai masuk ke dalam diriku. Ya, ada lagi Bang Dik tadi, masih ingat? Setan itu, iblis itu, dia suka menyalahkan orang. Itu suka menyalahkan. Ya, maka kalau kita maksiat, apapun maksiatnya, nggak usahlah sebut saja dalam diri kita, kadukan kepada Allah. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak maksiat. Ya, siapa sih nggak maksiat? Maksiat itu sudah ada sejak generasi kedua. Semua maksiat, mulai minum-minum, perzinahan, semua udah ada. Korupsi, itu udah ada Bang Dik. Sebab zamannya Qabil. Maksiat itu. Bahkan maksiat itu sudah ada sebelum itu. Sebelum Nabi Adam ada di muka bumi. Tapi Allah kan mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu khata'un. Pasti salah. Dan salahnya berulang-ulang. Benar nggak? Kita kalau salah berulang-ulang Bang Dik. Ya. Kita ngeliat kesalahan teman kita, kok dia ngulang-ngulang itu ya? Maka pribadi kita jangan sama kayak setan. Putus asa, iblis namanya. Apa yang kita lakukan? Nah itu tuh, saya ingat kata-kata Buya. Sebentar, ini penting ya. Maksiat. Ulangi Buya. Maksiatnya orang yang bermaksiat berputus asa dari rahmat Allah. Saya ulang ya, maksiatnya orang yang bermaksiat, dia berputus asa dari rahmat Allah. Oh, luar keren. Maksiatnya orang taat. Maksiatnya ketika orang dia taat merasa suci dan ketaatannya. Itulah kejadian pada ketaatan iblis. Iblis itu paling taat di surga. Tidak ada yang lebih yang sanggup zikir dengan jumlah seperti itu kecuali iblis. Malaikat itu makhluk yang majburi ya. Yang kalau Allah katakan kamu cuma zikiri subhanallah, udah subhanallah dari awal sampai akhir. Iblis bisa inovasi. Malaikat bingung, kok dia bisa zikir itu ya? Malaikat nur itu statis, tapi malaikat nar ini dia bisa berkembang. Tapi dia punya obsesi. Awalnya obsesi pengen beribadah di langit 1, 2, 3 sampai langit ke-7. Lama-lama terobsesi ingin menghuni dan memimpin surga. Lama-lama ingin memiliki surga. Ini kesalahan iblis. Jadi kita kalau zikir dengan nafsu, itu nggak ada bedanya dengan pewaris iblis nantinya. Nah ini beberapa karakter-karakter yang bisa saya ingat ya. Nah, ada lagi yang lain, saya lupa ya.
Iblis itu suka ngancam-ngancam Allah. Nah, maksudnya gimana, Bu? Gimana, Bu, ya kalimatnya, Bu, ya? Ya Rob, kalau bahasa kita, awas. Ntar gue sesatin dia. Dendam. Ngancem dengan dendam. Maka salah satu sifat-sifat iblis ya yang sekarang dipakai oleh banyak manusia adalah awas lo, ya, dendam. Ngancem. Nanti gue sesatin lo semua. Dan itu sama. La'uwiyannahum ajma'in. Dan dia sombong, dia mengatakan, aku akan sesatkan semuanya. Ini kata-kata iblis. Belagu banget itu. Gaya bener dia, Bang. Buaya. Ya. Ini di part ini banyak sekali ya. Kepenuhan ya otak saya ini. Yang pertama, malaikat Allah sendiri yang menciptakan, dia bersolawat kepada Nabi. Yang tidak bersolawat hanya iblis. Jadi Anda bisa mengerti ya, kalau Anda tidak bersolawat, berarti Anda masuk kategori iblis. Ya, pengikut iblis. Ya. Yang kedua, saya ini suka, ini Bu ya, ada teman pergi umroh, saya suka ngasih wal asri. Yang pertama, doa yang paling kamu harus lakukan di sana karena tempatnya itu momennya pas. Ya Allah, pindahkanlah Baitullah itu di hatiku. Masya Allah. Jadi dimanapun kau berpijak di belahan bumi ini, kau seperti melihat kiblat. Jadi dimanapun kau merasa ini nih, walaupun tempat podcast, ini adalah masjid tanpa gubah. Ya. Yang kedua, ya Allah, pindahkanlah multazam itu di kedua telapak tanganku. Sehingga doa dimanapun ada kemakburan, terutama mendoakan orang lain. Yang ketiga nih Bu ya, ya Allah, jadikanlah kehadiranku seperti air Zam-Zam. Dimanapun memberikan kesegaran, kehidupan. Nah Bu ya, di dalam darah kita ini, kan terlalu dunia. Maka dengan air adalah alat perekam doa yang paling canggih, apalagi air Zam-Zam. Kita mengembalikan darah kita untuk bertawaf. Katanya jin iblis itu ada di sel-sel darah kita ini. Benar. Ya. Gimana itu Bu ya? Apa ya, sirkulasinya apa? Cara dia bekerjanya gimana tuh Bu ya? Ya, Imam Surawardi menyebutkan satu riwayat. Ya. Soalnya ini riwayat Israiliyat tapi sahih. Bahwa dulu iblis minta izin kepada Allah, ya Rob, izinkan aku mengakses kolbunya manusia. Oh, pernah dia minta begitu? Ya, itulah yang dimaksud sebelumnya. Jadi ketika ada riwayat tadi yang saya bacakan, ya Allah izinkan aku memakai selendang kesombonganmu, kewibawaan. Itu maksudnya. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan, qulubu bani Adam baina isba'in min asabi'ir rahman. Kolbu manusia di antara jari-jari Allah. Kolbu manusia di antara jari-jari Allah. Ini bahasa ungkapan. Kalau di jari-jari bisa dirubah. Suka-suka Allah. Mau merubahnya apapun. Mau dilempar, mau diambil. Membalikan tangan. Ya. Semudah, apa kata peribahasa kita? Semudah membalikkan telapak tangan. Kira-kira seperti itu. Inilah permintaan iblis yang Allah murkai. Makanya Allah kemudian mengatakan al-kibriya'u ridai. Kewibawaan, kesombongan itu adalah pakaian kebesaranku. Apa itu? Mengelola kolbu manusia. Disitulah alam semesta terpusatkan. Alam semesta pusatnya di kolbu. Terpusatnya ada di kolbu. Karena kolbu itulah yang sebenarnya chip yang membuat kita jadi khalifah di muka bumi. Jadi kalau tidak ada si kolbu itu, tidak ada manusia sebagai khalifah. Bang Dik kalau punya kolbu, tidak takut kepada hewan-hewan, tidak takut kepada setan, jin, hantu. Untuk apa takut? Kan kita khalifah di muka bumi. Oh iya, benar juga ya. Iya. Tidak perlu takut ya Bu ya? Tidak perlu takut, sahabat kita semua itu. Ini yang termasuk dalam Bu ya mau jelasin 6 kaidah itu. Ya itu sudah tadi ya, sifat-sifat iblis tadi. Oke. Jadi lalu Allah mengatakan, aku izinkan engkau untuk mengakses darah manusia, mengalir di seluruh persendian manusia, tapi aku tidak izinkan engkau mengakses kolbu. Karena disitulah Allah memandang, disitulah Allah bertahta dengan kekuasaannya, dengan ya tangan jari-jari menunjukkan nilai kekuasaan. Tapi yang dimaksud dengan apa ya Bu ya kalimat di Qurannya?
manusia itu tergantung gumpalan darah di situ. Itu dia. Jelek di rumah kayak jelek lah. Apa tuh maksud gimana kalimat Ibu ya? Yang dipompa oleh darah, oleh jantung adalah darah. Darah. Maka satu-satunya akses iblis untuk masuk ke jantung itu adalah lewat darah. Lewat darah. Allah kasih kesempatan. Nah, maka mulai dari makan yang haram, memakan yang tidak membaca doa, memakan sesuatu tidak. Jadi bukan hanya menyebut nama makan haram, tapi makan tanpa doa. Allah. Oh, iblis langsung masuk. Astagfirullahaladzim. Darah itu nanti berkaitan dengan saraf, Bang Dik. Maka iblis itu bisa masuk lewat saraf-saraf kita. Nah, apa rahasia di sini? Allah mengatakan, aku tidak izinkan engkau mengakses kolbu, tapi izinkan mengakses darah. Pusat darah ada di jantung. Berarti jantung itu masih bisa dikuasai oleh iblis. Tapi spiritnya jantung, yaitu kolbu, tidak akan bisa. Jadi silakan, mau divaksin, mau dimasukin apa, boleh silakan. Yang penting kolbu kita nggak bergantung kepada yang masuk itu. Kalau kita nggak boleh divaksin. Kira-kira begitu Bang Dik. Jadi hanya kolbu itulah tempat Allah memandang di dalam diri kita. Karena kolbu ini lebih luas dari langit dan bumi. Tapi sekarang kenapa orang kolbunya sempit? Karena dia mewarisi sifat-sifat iblis. Kolbunya terbatas kepada jantung yang kecil itu. Walaupun jantung kecil itu dahsyat, tapi dia tidak mau keluar dari nilai fisiknya. Padahal dia harus mengambil sisi metafisiknya. Bahwa kita punya akses ke alam lain. Rabbul Alamin. Kalau Buya punya marifatnya penyakit jantung, Buya, kenapa ada orang sekarang banyak kena penyakit jantung? Ada nggak marifatnya gitu? Dan apa yang harus dilakukan? Saya nggak betul mengerti ya, karena itu wilayah kedokteran. Namun dalam hadis cuma dikatakan di akhir zaman akan sering maut fujaah, kematian yang tiba-tiba. Saya tanya ke teman-teman kedokteran, kematian tiba-tiba itu maksudnya apa? Jantung, gagal jantung. Apa yang terjadi di akhir zaman? Ya, pertama, hidup yang mungkin sangat mewah, makanan mewah, memanjakan badan. Sekarang orang mau ke depan saja, cuma 50 meter, itu Sebentar Buya, naik saya sepeda. potong Buya. Emang saya sering banget ngelihat orang penyakit jantung itu yang kaya-kaya Ibu ya. Yang maaf ya teman-teman, yang orang-orang miskin, tuang sampah, jarang ada jantungan. Orang-orang miskin ini udah biasa jantungan setiap hari. Mikirin makan sehari jadi jantung. Maksud Buya udah kapalan jantungnya gitu. Jantung justru terlalu kuat. Tapi sekarang bukan gak hanya orang kaya Bang, Iya. tapi orang biasa, tapi gaya hidupnya gaya orang kaya. Dikit-dikit Masih naik muda motor, naik mobil, dikit-dikit GoFood, dikit-dikit semuanya online. Gak ada memaksimalkan tubuh. Tubuh kita ini dia bergerak. Dia bergerak. Maka sunnatullahnya harus dibawa bergerak. Siapa yang menggerakkan tubuhnya sehari 10 menit saja, 20 menit, 30 menit, dia akan jadi orang yang panjang umurnya. Masya Allah. Tubuh ini kata Imam Syafi'i, ini isinya kan air, darah. Jika air itu dia diam, maka dia akan membusuk. Air. Tubuh kita kan kandungan airnya, maksudnya cairan darah. Iya, air pun kalau nggak ada salurannya juga hijau jadi berlumut. Betul. Darah lebih kotor dari air biasa, Bang. Darah itu jika dibiarkan diam, maka dia akan plak. Jadi saran saya teman-teman, jika memang kurang sholat tahajudnya, banyakin jalan pagi ke masjid. Ke masjid. Jalan cepat. Itu olahraga gratis, udah dapat sehat, kakinya sehat, satu khutwah, satu langkah itu, satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hal di situ. Luar biasa Buya. Buya ini kan pesilat ya dulu ya. Ya. Silat lidah. Nggak gimana sekali-sekali Buya, ya kita manjakan podcast Cafe Rumi ini. Kita nih tausiahnya sambil gerakan silatnya Buya. Oh Bang, Dika aja lah. Enggak, kan banyak filosofinya tuh Buya dalam silat. Ini kalau mau jutaan ya yang nonton ya Buya. Iya kayak saya dikasih tahu sama guru saya Buya. Kamu ikut silat jadi pendekar, jangan mudah marah. Marahlah kamu kalau diludahin sampai berdarah. Coba begitu Buya, ya Allah, kapan berdarahnya dulu?
Ya kan banyak filosofi. Kapan-kapan kita perlu nih, jangan duduk begini aja sekali-sekali. Gak apa-apa lah saya yang gerakin, Buya yang nanti mengartikan setiap gerakan-gerakan. Karena kita mau berperang ini dengan Dajjal, ya kan. Jadi kita harus bisa bersilat. Ya. Silat lidah. Buya, ini ada iblis berbentuk jin, ya, ada iblis berbentuk manusia. Gimana tuh Buya pengertiannya Buya? Yang lebih tepat barangkali setan ya. Tadi yang kita sudah bahas, setan, syayatinul jinni wal ins. Iblis itu boleh kita sebut rajanya jin atau Iblis itu rajanya jin. tetuanya jin. Tetuanya setan lah. Iblis itu memberikan mandatnya atau dia punya pasukan. Ada pasukannya dari kalangan jin, syayatinul jin. Ada yang minal ins, ada yang manusia. Makanya hadis atau ayat yang paling hafal kali Bang Dik ya. Surah An-Nas ya, hafal kan? Minal jinnati wan nas. Kita nggak dapat was-was. Mungkin di diri kita beres. Kalau kita sendiri nggak ada yang ganggu. Tapi apabila kita ngobrol dengan seseorang, misalnya gini, kamu ini kayaknya ada makhluk halus dari tubuhmu, gitu. Akhirnya kita jadi was-was. Coba kalau nggak ada orang ngomong begitu, Bang Dik biasa-biasa aja. Nah, kata-kata begitu itu sama dengan mantra, Bang Dik. Itu bisa sama dengan santet, sama kayak ngirim. Oh ya. Kamu ini kayaknya ada penyakit dari badan, padahal tadinya sehat-sehat aja. Jadi kata-kata ini jadi was-was. Itu setannya manusia. Yes. Maka kita berharap para dokter jangan jadi setan juga ya. Terus bilang, kamu sakit. Seharusnya dia membangkitkan rasa semangat sehat pada orang. Begitu juga para guru, para ustadz, para pengobat alternatif. Sama dengan pandemi juga ya. Sama. Yang diserang cara berpikir. Ya kita. was-was. Bagi saya pandemi itu walaupun kejadiannya baru, tapi fenomenanya lama. Karena Al-Quran menyebutkan yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswasi ke dalam dadanya manusia. Gitu Bang Dik. Teman-teman podcast sebelum ini, kalau Anda di rumah beruntung lah. Ini tiba-tiba aja ada godaan iblis di ruangan ini. Ya Allah ya Karim. Buya, yang terakhirnya Buya. Ini penting banget ya buat teman-teman juga ingin bertanya pasti hal yang sama. Bagaimana kita meminimalis ya fungsi iblis nih, perannya ini di dalam kehidupan kita nih Buya. Apakah kita banyak berzikir, banyak bersalawat, apalagi yang harus kita lakukan nih Buya? Kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika iblis ngancem, jadi ngancem-ngancem, yang suka ngancem-ngancem hati-hati. Ini pewaris iblis tuh ya. Wah. Aku akan sesatkan umat manusia semua. Lalu ada pengecualian, Allah kecualikan. Apa kata Allah? Kecuali hamba-hambaku yang mukhlasin. Mukhlisin. Beda mukhlisin dan mukhlasin, Bang. Apa itu Buya? Mukhlisin, orang yang berusaha ikhlas. Nah, kalau mukhlasin. Mukhlasin, orang yang sudah sampai pada puncak keikhlasan. Sama dengan murid dan murad. Mukhlas, Sampai dia Buya yang ini. sampai dia kepada Allah dan dia merasa bukan dirinya lagi yang soleh. Wah. Ketika dia terjebak kepada suatu maksiat, dia tidak putus asa kepada Allah. Dia mukhlas. Ketika dia taat, dia tidak merasa suci. Itulah mukhlas. Kalau mukhlis, saya taat, saya merasa saya yang taat. Saya maksiat, saya terpuruk sendiri dan susah bangkit. Nah, ini perbedaan mukhlisin dengan mukhlasin. Mukhlasin itu menggantungkan hatinya kepada rahmatullah. Sedangkan mukhlisin bergantung ke amalnya. Orang yang menggantungkan diri pada amalnya, ujung-ujungnya jadi temannya iblis semua. Karena menganggap, oh zikirku kurang nih, maka pantas nih lemah nih. Allah kan tidak akan lemah dengan kurangnya zikir kita. Ulangi Bu yang terakhir. Allah tidak akan pernah lemah dengan kurangnya zikir kita. Nah, husnuzon ini, keyakinan yang kuat ini kepada Allah, ini yang harus dijaga. Ini yang harus dijaga. Maka jadilah mukhlasin, orang-orang yang tulus dan dibuat tulus di sisi Allah. Dan yang kedua, Nabi mengatakan, jika engkau membaca Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kepada Allah, ya, daripada syaitan yang rajim, yang dirajam. Apa artinya Bang Dik? Mau baca Quran saja. Quran itu adalah afdalul ibadat. Ibadah yang paling afdal, sehingga sholat tidak sah kecuali dengan Quran. Itu masih harus ta'awuz. Apa arti ta'awuz? Ta'awuz itulah spirit dari mukhlasin.
berserah diri, menghabiskan sisi ego kita, lalu memulangkan semuanya kepada Allah. Jadi, siapakah mukhlasin? Orang-orang yang mempunyai spirit ta'awuz, berserah diri kepada Allah SWT. Ketika dia mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Siapa aku? Aku yang fisik ini, aku yang kolbu ini, aku yang ruh ini. Kita pulangkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Bang Dik baca Quran, itu setan bisa masuk. Baca Quran lagi sholat, apalagi. Baca Quran ketika berceramah, itu luar biasa Bang Dik. Maka hari ini, kita menyaksikan apa yang Nabi SAW pernah kabarkan. Bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang menggunakan ayat-ayat. Yatluna ayatillahi ratba. Membaca ayat Allah dengan sangat lancar. Tapi mereka, kata Nabi, فَإِذَا لَكِتُمُهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Kalau ketemu, lawan mereka. Melawan apa? Karena mereka menggunakan ayat, tapi sesuai nafsunya. Sekarang muncullah tren mana dalilnya. Tapi di situ ada kesombongan tersembunyi. Yang berbahaya. Dan saya khawatir di situ ada nar-nar iblis ya. Ulama kita tidak ada yang begitu dulu. Nggak ada yang begitu dulu. Mereka paling-paling cuma mengatakan, Sammu lana rijalakum. Ibnu Sirin mengatakan, ketika terjadi kekacauan, hadis palsu berkembang, kami berkata, siapa gurumu? Sammu lana rijalakum. Bukan mana dalilmu, nggak begitu. Tapi sekarang ketika saya mengatakan ke Bang Dik, mana dalilnya Bang Dik? Hanya kata Allah dan Rasulnya Bang Dik. Tapi ada kesombongan dalam hati. Ya, ini harus kita hati-hati. Jadi benarlah spirit ta'awuz adalah inti dari mukhlasin. Orang-orang yang dibuat tulus oleh Allah.